Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biru Suryanugraha dengan NIM 24964220. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Yang pertama ada pengertian. Teori semiotika Charles Sanders Peirce adalah sebuah metode analisis yang berfokus pada sistem tanda dan bagaimana tanda tersebut berfungsi dalam komunikasi dan pemaknaan. Yang kedua adalah model atau konsep. Charles Sanders Peirce ini menggunakan konsep triadic Peirce, yaitu Peirce mengembangkan model triadic yang terdiri dari 3 komponen utama. Komponen yang pertama ada representamen, yaitu adalah suatu tanda yang dapat diamati seperti kata, gambar, ataupun objek. Yang kedua adalah objek. Objek adalah sesuatu yang dirujuk oleh tanda, bisa berupa benda nyata atau konsep abstrak. Lalu yang ketiga ada interpretan, yaitu arti atau makna yang dihasilkan dari hubungan antara representamen dan objek dalam pikiran penerima tanda. Lalu ada contoh kasus. Di sini ada satu kasus, yaitu lagu digital yang berjudul Diri dari Tulus. Contohnya seperti kampanye digital lagu Diri oleh Tulus difokuskan pada self-esteem. Analisisnya representamen, yaitu konten lagu dan postingan media sosial. Objeknya kesadaran individual tentang self-esteem, dan interpretannya adalah meningkatkan kesadaran pentingnya self-esteem melalui lagu dan konten media sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Huda, NIM saya 24964221. Di sini saya akan menerangkan tentang semiotika Ferdinand de Saussure. Pengertian dari semiotika Ferdinand de Saussure adalah teori yang mempelajari tentang tanda atau lambang dalam kehidupan masyarakat dengan fokus pada bagaimana tanda tersebut dibentuk dan dimaknai. Dan pada konsep atau model dari semiotika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda dengan menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Dan konsep-konsep dari semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure ini meliputi tanda, kode, dan makna. Tanda sendiri dibagi menjadi 3, tanda, penanda, dan petanda. Dan pada bagian kode juga termasuk dalam hal yang dipelajari dalam semiotika. Kode adalah cara pengombinasian tanda yang memang telah disepakati secara sosial untuk memungkinkan pesan tersebut tersampaikan kepada orang tertentu. Dan kode tersebut juga dibagi menjadi 5, kode hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, kode narasi, dan kode kebudayaan. Dan yang ketiga ada makna. Apabila membahas mengenai makna, terdapat 2 macam, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya mencangkup hal-hal yang ditunjukkan oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Misalnya terdapat gambar manusia, itu berarti maknanya memang berhubungan dengan manusia selaku makhluk hidup. Dan contoh dari semiotika ini terdapat pada film Sri Mulat, adegan Pak Teguh memberikan nasihat. Jadi seniman itu harus menginjak tanah, merupakan pesan moral rendah hati terhadap realitas kehidupan sehari-hari. Dan kesimpulan dari semiotika ini, menurut Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau juga menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldina Tawijaya dengan NIM 4227. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang linguistik struktural Roman Jakobson. Roman Jakobson sendiri yaitu seorang ahli bahasa dan sastra ternama. Dia mengembangkan metode ini untuk memberikan kerangka yang lebih rinci untuk memahami komunikasi manusia. Ia tertarik pada peran bahasa dan simbol dalam komunikasi dan bagaimana pesan dikodekan, dikirim, dan juga diterima. Fokus teori Jacobson ini itu tertuju pada struktur bahasa, yaitu kecakapan bahasa, penyampaian makna juga, dan juga fungsi bahasa untuk fungsi referensional dan fungsi edukasi. Untuk modelnya sendiri yaitu ada 6, yaitu di mana ada pengirim, pesan, penerima, konteks, dan juga kode, dan juga
saluran yang akan disampaikan itu lewat di mana begitu. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurika Nurmayanti dari 24IK04 dengan NIM 24964240. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait metasemiotika menurut Louis Hagelslav. Louis Hagelslav adalah seorang ahli linguistik struktural yang mengembangkan teori semiotika dalam karyanya, terutama dalam buku Prolegomena to a Theory of Language di tahun 1943. Teorinya sering disebut glossematics dan menekankan analisis formal terhadap struktur bahasa. Dalam pandangan Louis, tanda terdiri dari dua aspek utama. Ada ekspresi, bentuk fisik atau material tanda seperti suara atau tulisan, dan isi makna yang dikandungnya. Kedua, ada aspek ini terhubung dalam hubungan yang disebut juga fungsi tanda. Ia juga memperkenalkan konsep forma atau struktur abstrak dan substansi atau materi konkret untuk menganalisis bahasa secara lebih rinci. Louis berusaha memformalkan analisis semiotika menjadi sistem yang lebih ilmiah dan logis, membedakannya dari pendekatan semiotika lain seperti Ferdinand de Saussure. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niswati Nuswa Kolbia dengan NIM 24964243. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori semiotika menurut Roland Barthes. Teori semiotika menurut Roland Barthes berfokus pada 3 konsep utama. Yang pertama ada denotasi, yang kedua ada konotasi, dan yang terakhir ada mitos. Denotasi adalah makna harfiah dari tanda, sedangkan konotasi mencakup makna tambahan yang bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh konteks budaya. Nah, mitos sendiri dalam pandangan Barthes adalah lapisan kedua dari makna yang terbentuk melalui ideologi dan nilai-nilai sosial yang lebih luas. Nah, untuk model semiotika menurut Roland Barthes berfokus pada 2 tingkat signifikasi. Yang pertama ada denotasi dan yang kedua ada konotasi. Denotasi adalah makna harfiah dari tanda, sedangkan konotasi mencakup makna tambahan yang dipengaruhi oleh konteks budaya. Barthes juga memperkenalkan konsep mitos, yang merupakan lapisan makna yang lebih dalam, di mana tanda-tanda berfungsi dalam konteks ideologi dan budaya. Nah, untuk contoh kasus semiotika menurut Roland Barthes dapat kita lihat dalam analisis kemasan produk Baskin-Robbins dan McDonald's yang berkolaborasi dengan BTS. Penelitian ini mengidentifikasi tanda-tanda denotatif dan konotatif dalam desain kemasan seperti logo BTS dan elemen visual yang menciptakan makna kegembiraan dan kreativitas. Selain itu, analisis juga mengungkapkan narasi tentang kebersamaan dan kesenangan yang terkait dengan kolaborasi tersebut, menunjukkan bagaimana tanda-tanda visual membangun identitas merek dan nilai-nilai positif. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Dewantara, NIM 24964259. Pengertian semiotika Umberto Eco. Umberto Eco adalah semiotikawan yang berusaha meletakkan teori semiotika sebagai teori tanda baca melalui unit-unit kultural. Secara garis besar, teorinya mengacu pada sebuah proses yang disebut semiosis, yang mana itu adalah sesuatu yang dapat berpengaruh, bereaksi, dan digambarkan. Semua adalah hasil dari kerjasama antara tanda, objek, dan interpretannya. Eco juga berhasil memisahkan semiotika signifikan dengan semiotika komunikasi melalui unit-unit kultural. Teorinya dipengaruhi oleh pemikiran Carles Sanders Peirce. Umberto Eco, seorang filsuf dan semiologi Itali, yang mengembangkan konsep semiotika yang menekankan pentingnya tanda dan interpretasi dalam komunikasi. Konsep tanda Eco mendefinisikan tanda sebagai sesuatu yang mengacu pada sesuatu yang lain. Tanda terdiri dari 2 komponen, signifier pertanda dan signified penanda. Umberto Eco menekankan bahwa makna tanda bersifat dinamis dan tidak pernah tetap, karena selalu bergantung pada konteks budaya dan sosial. Proses interpretasi tanda semiosis berlangsung tanpa henti, tetapi tetap dibatasi oleh struktur teks. Perkenalkan, nama saya Stefani Marlanisha Maximus Sabor, NIM saya 24964273. Di sini saya akan menjelaskan tentang semiotika Jacques Derrida.
Jacques Derrida ini memperkenalkan konsep dekorasi yang secara langsung berhubungan dengan semiotika. Menurut Jacques ada 3 teori yang dia pahami. Yang pertama ada dekonstruksi tanda. Derrida menolak hierarki dalam tanda seperti pusat dan pinggiran yang mengutamakan satu makna atau interpretasi tertentu. Yang kedua ada difference. Difference adalah istilah Derrida untuk menjelaskan bahwa makna selalu tertunda dan bergeser. Yang ketiga ada logocentrisme, yaitu mengkritik filsafat barat karena terlalu mengutamakan logos. Di sini bisa ada contohnya seperti kasus iklannya kecantikan. Iklan kayak kosmetik itu seperti slogannya kecantikan ideal yang biasa tuh kita lihat dari kulit putih, wajah simetris gitu. Dekorasi ini juga menunjukkan bahwa cantik ideal tidak memiliki definisi tetap. Ia tergantung pada konstruksi sosial, budaya, dan konteks. Maka cantik berbeda dalam setiap budaya atau masyarakat yang menunjukkan sifat cair dari tanda tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Wijaya dengan NIM 249642227. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang semiotika Julia Kristeva. Jadi teori ini itu merupakan pendekatan yang berfokus pada bagaimana makna diciptakan dalam teks melalui proses penandaan yang kompleks. Saya ingin membahas 2 fokus teorinya. Yang pertama itu semanilis, yaitu fokus pada bagaimana teks menciptakan makna yang sering kali bertentangan dengan makna aslinya. Yang kedua itu adalah intertekstualitas, menjelaskan bahwa teks tidak hanya berdiri sendiri, melainkan selalu terhubungan dengan teks-teks lainnya. Jadi teori ini itu memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana makna terbentuk dan dipahami melalui interaksi antara bahasa, teks, dan konteks sosial pada dunia komunikasi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefani Mulani Syamsul Sabor, NIM saya 249642273. Di sini saya akan menjelaskan mengenai semiotika John Fiske, di mana mendefinisikan semiotika sebagai ilmu yang mempelajari tanda dan bagaimana tanda menghasilkan makna. Ia mengadaptasi pemikiran dari Ferdinand de Saussure sebagai semiologi dan Charles Saunders Peirce sebagai semiotika dengan fokus pada hubungan tanda dalam sistem budaya dan media. Di sini ada 3 teori. Yang pertama ada realitas, di mana fokus pada cara media merepresentasikan dunia nyata melalui tanda-tanda seperti pakaian, suara, dan gestur. Yang kedua ada representasi, yaitu di mana analisis media mengemas realita melalui simbol-simbol seperti kamera, pencahayaan, dan editingnya. Yang ketiga ada ideologi, yaitu sebagaimana makna yang dihasilkan oleh media mencerminkan atau memperkuat nilai-nilai budaya tertentu, serta bagaimana audiens menginterpretasi tanda tersebut berdasarkan posisi ideologi mereka. Di sini kita bisa lihat melalui contoh analisis iklan kecantikan. Yang pertama ada level realitas, yang dimana representasi wanita dengan kulit cerah, rambut indah, senyum yang ceria. Yang kedua ada level representasi, di mana penggunaan cahaya, sudut pandang kamera. Yang ketiga ada level ideologi, di mana iklan memperkuat ideologi kecantikan tertentu dengan memfokuskan kamera pada wajah yang cantik dan kulit yang putih. Sekian dan terima kasih.